Yang mana bang kopi? Apa namanya kopi? Ini tidak tahu nih, ini ground. Ground. Saya tidak tahu apa. Saya sih duga ini ground. Tapi Terus memang penikmat kopi, pecinta kopi juga bang? Iya karena memang tradisi ngopi kan. oh, Di Ketapang Pontianak kan tradisi ngopi. Jadi tahu lah. Cuman kan kalau kita di Ketapang kan kopi tumbuk. Cuma saya nggak penasaran ini kenapa belum. kan kasih beda itu kayak gitu penting sih. apa sebetulnya? Iya karena dia ini Topi. kan butter. Butter. Pakai butter itu tadi saya. Makanya ada belum Itu bang, yang kopi ini kalau emang pecinta kopi, dia ngerasain ya tahu ini kopi mana, kopi mana, kopi mana. Cuma saya sih nggak sampai segitu. Oh. Cuman saya pernah tradisi ngopi. Kalau di Ketapang saya bisa membedakan mana tradisi orang pantai dengan orang hulu. Apa bedanya bang? Pahit. Kalau orang pantai Tingkat cenderung pahitnya? manis. Kalau orang mana? Orang pantai, orang pesisir nih Mm-mm. cenderung manis. Tapi kalau orang hulu cenderung pahit. Pahit. Karena memang kehidupannya bukan kehidupan pahit ya. Bukan. Karena zaman dulu kan Nureh itu kan perlu Nureh getak tuh kan perlu pagi subuh. Ya betul. Bangun tidur tuh harus kopi pahit. Oh. Tapi kalau di sini kan kehidupannya kan nelayan. Heeh. Ya kopinya pun gula pun kan cenderung lebih mudah didapat. Dapatnya. Jadi hasilnya lenji, manis. Oh bedanya itu bang ya? Iya, tapi tidak semua ya. Tidak Karena semua, memang iya. ada gak orang hulu, orang Sandaya pun udah datang ke sini, bawa Iya. tradisinya bawa Ya, sini. pada akhirnya tergantung selera masing-masing Ya. ya. Kopi-kopi dari ini dan udah merata lah di mana-mana kan. Iya, sekarang musim kopi. Betul, di mana-mana buka kopi sih. Tiongkok ya, yang tradisinya teh, sekarang kan berubah Kopi. jadi tradisi kopi. Kapal api ya buka di sana. Oh itu. Nah, cuma nggak tahu sekarang masih ada nggak. Kapal api pernah buka di sana. Tiongkok. Ya, di Tiongkok. Iya, Tiongkok kan teh. Tiongkok kan sebenarnya. tradisinya teh, cuma Tradisinya. sekarang jadi kopi. Ya, Cuman kalau mereka ngubah, misalnya Starbucks jadi apa? Ah iya. iya, kalau di sana kan ada tradisi ngopi dan segala macam. Cuman ini bang, kalau di Ketapang kan kopi kita tadi ya kopi apa Liberica. Ada standar nih. Bang Agus kan sering ke Bandung, sering ke Ah. mana? Kalau di sana apa bang kopinya? Di sana saya malah saya ngopinya di cewek. Cewek. Oh ada ya sampai ya? Ada Sampai ada di depan UPI Bandung itu di Gerlong, di Geger Kalong itu ada kafe cewek. Oh, Jadi keren. kalau pas mau ngopi Mm-mm. di situ. Tapi kalau yang di lain-lain mereka punya apa namanya ya, lupa saya nama kopinya. Tapi ya lebih kepada itu tadi apa namanya, robusta. Iya, robusta kebanyakan di kita ya. Tapi seru ya Nya, ngopi itu jadi beda ya. Kayak kami ke beberapa daerah, terutama aku bang ya, pernah ke beberapa daerah. Memang kayaknya di Kalbar ngopi itu udah jadi budaya tradisi kayak apa ya? Tanpa ada apapun kita ngopi gitu. Iya. Nah kalau daerah lain ngopi itu biasanya ada ini ketemu. aja, ketemu atau apa segala macam. Ya, kalau itu memang Harus ngopi itu kopi. memang ya kan enggak tahu ya, udah memang tradisi udah zaman dulu. Iya. Ya tradisi pasar. Nah itu bang, yang aku bingung bang. Kalau kita ngelihat kenapa kita bisa punya tradisi ngopi, sedangkan kebun kopi kan nggak sebanyak di sana ya. Let's say misal di daerah, misalnya kayak Sumatera, daerah-daerah Sumatera yang paling terkenal ngopi kan Aceh, ini apa namanya Medan kali ya. Tapi kalau daerah kayak Lampung dan sekitarnya misalnya, warung kopi itu nggak seramai kayak ininya, padahal kopi banyak. Nah sedangkan kita di Nggak sini ada kopi. kebun kopi itu bisa dibilang langka kan, jarang kita lihat pohon kopi di sini. Iya. Tapi kenapa budaya kopi di sini kayak ini banget gitu? Kalau dulu sih memang kebun kopi itu banyak. Oh dulu banyak. Cuman bukan yang produksi kayak di Aceh atau di Lampung, bukan. Cuman memang produksi lokalnya pun udah memenuhi di sini. Itu satu. Yang kedua memang tadi pekerjaan, profesi. Jadi saya bilang tadi kehidupan. Profesi tukang kayu itu kan memerlukan asupan kafein tinggi kan. Nah mereka perlu kopi. Dan kemudian tradisi-tradisi pasar tepiai, pasar-pasar kita nih. Betul. Nah, kan pelabuhan kayu-kayu apa tongkang-tongkang dan motor air itu singgahkan di pelabuhan. Nah di pelabuhan itu ada warung kopi biasanya Oh, iya. kopi. Makanya ya kita punya tradisi kopi yang kuat lah. Dan kemudian di masyarakat kita pun kan memang kebun-kebun kopi itu jadi pendapatan. Kita kan Betul. pendapatan kita terakhir ya Ya. sebelum kita
eranya kayu dan emas, itu kan eranya masih rotan, kopi, masih Oh, rotan, kopi, koko, malah coklat, Kakao. kakao. Oh, ada Tapi juga. karena komoditi tradisional kan, semua daerah di Nusantara ini ada. Di Ketapang juga ada. baru tahu Ki, itu tahun berapa Bang? Sebelum era kayu, Iya. kan 70-an. Oh, Iya. udah lama. Ya, mungkin sekali. zaman Nggak terlepas Sebelum era dari kayu. ini ya, dari Ah. apa namanya budaya masyarakat lokal kita. Ya berkaitan juga dengan mata pencaharian masyarakat sini. Akhirnya terbentuk budaya-budaya kayak kopi Iya. ini. Tapi ini Bang, Bang Agus kan kami kenalnya nama Bang Agus nih kalau nggak salah kami seingat kami itu Wapuska dulu. Apa namanya warga iya. komunitas Wapuska, Ya. apa namanya? warga warga pecinta sejarah Pecinta Ketapang. sejarah Ketapang. Warga pecinta sejarah Pantas. Ketapang. bentukan Tahu baru, lah. bentuk baru. Bentukan baru ya. Iya. Nah, karena mungkin kami belum ini ya, belum apa namanya pengikut penulis apa segala macam. Justru nama Bang Agus tuh kalau di kami kenalnya di awal-awal di Wapuska itu kayak wow apa nih gitu kan. Nah itu tuh dulu apa sih Bang dengan teman-teman penulis atau teman-teman apa? Wapuska itu sebenarnya baru setelah saya mutualan dengan Simon kan, Dr. Simon. Oh, Dr. Simon. Kami pernah undang beliau Nah, ya, cerita banyak karena sejarah. saya nonton pas pakai buku itu kan, Iya. tadinya jualan. Ah. Saya editor dan penerbitnya kan saya. Oh iya iya betul betul. Dulu tahun-tahun 2013-14 saya kan nerbitkan buku Kedang, novel Kedang yang kemudian Perang jadi Kedang. Opera. ya perang Kedang. Kemudian kan kita ketemu dengan teman-teman kayak Charma, kayak kawan-kawan tuh. Gusti Charma. Di Charma itu kan, mulai kami punya forum diskusi namanya Pecinta Sejarah Tanjung Pura. Kita sejarah Tanjung Pura. Pura ya WA grup lah. Pernah ikut pameran tahun 2017, kami mengenalkan buku-buku Ketapang. Kemudian ketemu Simon, waktu pameran itu ketemu Simon. Nah itu situlah awalnya mulai akrab dengan Simon, Dr. Simon. Kemudian lewat keakraban ini saya lihat kan postingan-postingan beliau kan banyak foto-foto tuh. Iya. Maka saya kasih saran ke beliau untuk ya paling tidak kita kan mewarisi, paling tidak kita punya tugas untuk mewariskan ke generasi berikutnya. Nggak habis-habis di Facebook. Iya. Tapi kita punya buku. Yang buku ini kalaupun habis di Perpustakaan Nasional masih ada. Kemudian kalaupun habis juga mungkin di kayak Kedang punya saya itu kan kayak Kusuma ini juga novel ada di Perpustakaan Amerika di Belanda. Jadi adalah warisan kita untuk masa depan. Ini terjadi juga dengan Senggayung namanya. Senggayung, kesenian Senggayung Persatuan alat itu, musik. alat musik Senggayung itu kan ada penulisnya yang Guru Yohanes almarhum sudah wafat dia. Beliau juga menulis. Orang-orang banyak menceritakan ke saya. Begitu saya mau nulis tentang Senggayung Sukadana yang di Sukadananya untuk WBTB. Itu WBTB itu cagar budaya. Warisan tak benda. Nah, saya ketika cari di perpustakaan tidak ada, semua tidak ada kan. Kalau kita harus nyari ke tempat lain sulit. Tapi di Smithsonian Amerika itu ada. Justru ada. Ada. Dan kemudian ada rekamannya, ada bukunya, ada rekamannya. Siapa Lengkap. namanya? Saya lupa namanya. Dr. Simon tahu. Iya, yang tahu ya. Nah, dia guru kesenian Yohanes. Sudah wafat. Wow, Justru keren dapetnya sih. malah di luar ya. Nah, itu. Dapetnya malah di luar. Jadi kita dapat jurnalnya kita dapat karena skripsinya tentang itu. Dia orang isi. Kemudian ya itu tadi kesenian. Ya ini makanya saya bilang itulah saya sarankan teman-teman daripada kita habis-habis di Facebook atau habis-habis kita berdebat di kolom komentar, sebaiknya kita ngetik kemudian kita terbitkan. Baik terbitkan secara independen, indie, kemudian terbit mungkin kayak penerbit kayak saya atau ke penerbit yang besar, biar kita mewarisi dan kemudian mewariskan ke orang lain. Oke. Berarti Bang Agus penulis sudah dari sebelumnya, kemudian yang tadi komunitas tadi itu adalah ya berkat ketemu dengan ini lah ya, Iya. singkat jadi komunitas. Nah, berarti Perang Kedang itu udah lama ya Bang? Buku Abang yang Perang Kedang itu Tahun saya nulis sebelum komunitas tadi ya? ya, saya nulis 2014. Lama. Ini yang baru sih. Tapi gini Ian, aku penasaran.
Perang Kedang kan bisa dibilang apa ya bang? Fakta sejarah kan, banyak fakta sejarah. Artinya dari dulu abang udah ngulik fakta sejarah itu. Apa aja sih bang metode yang abang cari, yang abang pakai untuk nyari-nyari sejarah-sejarah itu? Yang kami dengar selentingan ya, abang sampai nyari makam apa segala macam. Saya sederhananya, saya bilang gini, kalau ada satu baris data, satu kalimatnya, maka saya bisa mengembangkan sampai buku. Tapi tanpa data, walaupun banyak buku tapi tanpa data yang akurat, maka saya tidak bisa mengembangkan apa-apa. Jadi satu, berarti saya harus punya data. Iya. Itu data itu harus dicari. Kalau kita data primer kayak makam, kayak apa namanya? Data primer itu kalau di Jawa tuh nyaman prasasti, kemudian catatan sezaman. Kemudian tinggalan makam. Nah, ya itu di Ketapang juga gitu. Saya harus menjalani itu. Dulu saya cuma mendengar tuh. Kedang itu ditulis karena ada tulisan sebelumnya. Ada tulisan dari paman saya. Sebelumnya ada. Paman saya, karena kami kan juga apa namanya ya, punya cerita keturunan karena memang keluarga kami terlibat dalam perang itu. Ya. Kemudian paman saya penulis juga budayawan Kalimantan Barat. Paman saya nulis almarhum, kemudian saya baca dan saya tertarik untuk mengangkat karena memang saya dulunya penulis cerpen, penulis gitu. Jadi saya nulis tentang sejarah tentang novel Kedang. Lalu ya berjalan waktu, tiba-tiba ketemu teman misalnya Gusti Charma, "Bang, ada buku ini tentang ini." Dan kemudian kan saya nyari tuh cerita datanya yang sezaman. Saya tidak mau cuma dengar cerita dari orang. Cerita sezaman, ternyata ada koran. 5 hari setelah perang Kedang meletus, itu sudah ada koran yang menulis. Jadi misal 22 Mei 1914 Tentemak itu meninggal, dan kemudian Brans itu meninggal, yang kemudian kita temukan makamnya di Payakumang itu. Dan juga Tentemak saya datangi juga makamnya tahun 2018. Tentemak itu meninggal 22 Mei 1914, 25 Mei 1914 sudah ada koran yang memuat tentang itu. Itu terbitan siapa bang orangnya? Belanda? Iya, Newsblad. Dari mana bang bisa dapat koran zaman dulu itu? Nah, itu yang enaknya sekarang zaman online. Sudah zaman online. Ya, 2014 kan online. Tapi udah lama sih. Iya. 2014 itu online. Jadi kan saya kan nulisnya pas 100 tahun. Pas 100 tahun perang Kedang, saya nulis. Artinya pernah ada yang memfoto koran itu? Iya, sekarang tuh gini. Itu enaknya kalau orang-orang luar ya. Itu enaknya kalau orang-orang luar, orang China, orang Tiongkok, orang Eropa, mereka punya kesadaran untuk mendokumentasikan. Ya kan? Nah, mereka ketika koran-koran lama itu, mereka jadikan mikrofilm. Mikrofilm ini di koleksi di mereka, kemudian setelah zaman digital didigitalisasi. Nah, dan di-open, dibuka untuk orang. Persoalannya tinggal kita mampu enggak menemukan kata kuncinya. Cuma kata kunci kok. Dan dari mana bang? Dari internet gitu aja? Internet, semuanya serba di Google. Berarti tinggal cuman masalahnya ada kata kunci khusus, dan kemudian biasanya ada website khusus yang tidak ada di Google juga, kayak Delper. Saya buka sih, delper.nl kalau mau. Kemudian ada KITLP. Itu semuanya website Belanda yang memuat dokumen-dokumen bersejarah Ketapang, dokumen sejarah Nusantara. Nah itu ada orang ngomong gini, kita tuh harus pergi ke Belanda, Gus kok harus pergi ke Belanda? Pengen saya pergi ke Belanda, tapi nggak segitu perlu sebenarnya untuk orang yang partikuler, kayak orang swasta kayak kita ya. Partikuler, tahu nggak partikuler? Partikuler itu swasta. Swasta yang orangnya kata zaman dulu. Iya, partikuler. Bukan orang yang dibayar untuk kerja seperti gini kan, ini kan hobi. Nah, ada tiba-tiba misalnya ada pemerintah misalnya mau ke Belanda, ya dapatnya itu juga. Saya pernah gini, saya ada di satu berita, saya dapat berita itu ada peneliti kita yang kemudian mengungkap ada suatu buku yang katanya mengungkap tentang satu fakta sejarah
Saya cek, oh ini sih buku yang biasa saya baca. Oh. Nggak perlu ke Belanda. Dia bilangnya dia dapatnya di Belanda. Iya. Ya, padahal di kita juga udah ada. Oh gitu. Jadi Ya. sebenarnya kita bisa juga tanpa harus ke sana. Nah itu dapat data. enaknya penelitian saat ini untuk dokumen itu enaknya karena udah di zaman online. Jadi Bang, cerita di balik abang tadi mencari data-data tentang perang Kedang, kemudian dapat itu ada mungkin dokumen di internet segala macam tentang itu. Nah terus abang kembangin lagi cari buku sejarahnya gitu. Iya, misalnya saya dapat nama ini, kan tak ada sekarang orang keturunan Tentembak juga susah. Dan saya harus ketemu. Tiba-tiba ada yang tiba-tiba kebetulan ketemu, ada yang namanya manusia nyari itu kan pasti ada imbal baliknya. Ketemu, kemudian saya kebetulan ditugaskan ke Tumbang Titi, saya ketemu dengan makamnya. Dulu 2018 itu saya ke Uti Usman, makam Uti Usman kan. Jadi pengancing ya? Usmannya yang pengancing itu. Sekarang kan nggak bagus kan? Iya. Ya. Dulu saya masih ada fotonya, masih ada rekamannya. Itu dulu udah nggak ada makam. Ya kayak semak gitu Semak, atau belukar gitu ya. Tapi Jam- itu nyari sendiri tuh udah memastikan itu makamnya atau cuma dapat informasi aja? Awalnya kan informasi. Informasi, kemudian kita dapat kedang, kemudian kita cari kedang itu ada di mana. Ternyata kedang itu ada di pengancing. Saya udah tahu dari cerita keluarga itu kedang itu di pengancing udah tahu. Cuman saya tidak tahu pengancing itu di mana. Jadi akhirnya nebak dapat itu Tumbang Titi ada teman yang ngajak ke pengancing kebetulan lewat ya singgah. Kemudian Tentembak gitu. Luar biasa Bu ya, konsisten abang untuk mencari fakta-fakta sejarah itu. Karena biasanya kan kita mendengar cerita sejarah itu dari orang banyak, tapi hanya cerita ya, tidak ada fakta yang bisa kita ungkap. Atau bahkan sebagian orang skeptis, mungkin bohong ceritanya atau gimana. Iya. Tapi abang benar-benar mencari faktanya apa dari sejarah itu seperti apa. Sejarah. Apa bang? Ada cerita unik nggak bang? Perjalanan abang mencari fakta-fakta sejarah itu. Jelas ya kalau gitu ulang lah ya. Sejarah tuh lebih suka didengar, Oke. ya kan? Kita lebih suka mendengar sejarah dibandingkan membaca sejarah, Betul. ya kan? Satu, itu makanya sejarah itu rentan untuk salah, rentan juga untuk termanipulasi, dimanipulasi juga, kemudian juga rentan untuk pengaburan. Maka ya saya kebetulan punya kemampuan bukan kemampuan, hobinya di sini. Hobi ya. Di sini. Jadi akhirnya ya saya uraikan. Nah, kalau masalah pengalaman sih ya banyak. Misalnya pas ke saya lupa. Mungkin orang akan sulit paham bahwa kayak Padang 12. Padang 12. Karena format berpikir saya tidak sama dengan orang kan. Format berpikir saya kan, saya makam di mana-mana itu. Orang kan mikirnya angker, mikirnya. Iya. Biasa aja datang, kemudian orang cuman misalnya datang ke makam baca Yasin atau apalah. Saya masuk ke makam itu saya baca. Oh, dibaca Karena ada inskripsinya. Kalau ada inskripsinya saya baca. Kalau ada tulisannya di makam, saya baca. Dan beberapa misalnya di Syekh Maghribi di Tanjung Pura, itu kan inskripsinya jelas, namanya siapa, dia meninggal di mana, dia meninggalnya tanggal berapa, jam berapa juga ada di inskripsi makam. Ya kalau kita tidak ada yang berani membuka itu sampai hari ini tidak ada nama aslinya disebut. Kemudian saya sih bukan yang pertama pasti ada, sebelumnya ada juga orangnya. Tapi yang membaca inskripsi sejarah yang sekarang dipopulerkan, nah saya suka gitu. Saya itu pengkaji sejarah yang mempopulerkan. Iya betul. Bukan orang sama dengan Dr. Simon sama itu. Bukan pengkaji sejarah yang menyimpan, bukan. Saya mempopulerkan. Nah, pengalaman angker, saya pernah bikin konten di mana ya? Di Tanjung Pura. Satu video itu pas saya nyebutkan itu masih ada sih rekamannya, hilang suaranya. Jadi pas ngomong-ngomong lama ini saya ngomong
Tapi pada menit keberapa gitu hilang udah satu pembahasan. Oh. Ya Tapi udah. nanti muncul lagi. Ya muncul lagi suaranya. Tapi Ya. suatu pembahasan itu pembahasan Ya, tentang apa ya satu kan? panjang. Ya ingat saya. Tentang tapi pasti akan ada lagi pembahasan. Cuman sekarang udah agak susah untuk jalan-jalan. Iya. Tapi ini Bang, Perang Kedang lah ya. Kita tahu itu akhirnya tulisan dari Bang Agus yang jadi karya besar lah ya. Karya Populer besar yang gitu. kemudian populer, kemudian berkembang bahkan di Napak Tilas 2 kali, 2 tahun berturut-turut itu jadi cerita di opera Perang Kedang yang kemudian diangkat jadi teater lah ya bentuknya. Betul. Nah, selain Perang Kedang, apa lagi Bang yang menurut Bang Agus kayak ini nih yang orang tuh belum tahu gitu, banyak yang belum tahu. Kita tadi ya Padang 12 ya saya Iya, bilang. Padang 12. Padang 12 itu kan saya nyebutnya Padang bagan lari, bagan api, bagan kelapa. Padang 12 itu kan satu urutan, satu jalur. Dan saya udah pernah masing-masing udah pernah saya kemah di situ di mana gitu. Padang 12 jelas sayangnya hari ini udah berubah. Dan itu saya terlambat untuk menuliskan. Berubah apa nih maksudnya? Ekosistemnya. Iya, sekarang udah bukan lagi jadi hutan ya, bukan lagi sekarang jadi wilayah ini wilayah industri. Industri sekarang. Dan ya. mungkin daerah-daerahnya masih terjaga lah. Tapi sayang untuk dilepaskan. Dia populer sebagai mistik, tapi tidak populer sebagai sebuah sebuah gerakan yang untuk menjaga mengkonservasi. Beda dengan ada sejarah apa Bang di Padang 12? Paling tidak kita punya kepercayaan kayak Salanjana kan. Iya. Kemudian juga kita punya raja yang suka ke sana. Kan kita perlu menyelidiki, perlu tahu apa sih isi di dalam itu. Selain dari mistiknya ya, dari hal-hal alam gaibnya. Tapi kalau yang lain ya, selain itu, Ketapang itu logonya apa? Logonya Pemda Ketapang. Ini apa namanya? Kedondong. Iya. Itu dia. Itu Bang, yang saya tanya-tanya itu Itu dia. pohon kedondong. Ada apa sih sebenarnya di Ketapang sampai kita punya ada taman kedondong? Sebenarnya itu yang jadi pertanyaan, kenapa nggak Sungai Pawan logonya? Kenapa nggak ini ya? Karena memang orang Ketapang percaya bahwa pawan itu berasal dari pohon gedondong. Berasal dari pohon kedondong. Gedondong raksasa. Yang tumbang. Kemudian jadi pohon. Cuman sayangnya di Google itu berubah jadi pohon ketapang. Oh. Legendanya. Padahal itu saya bilang di sini itu legenda yang salah. Legenda yang betul sesuai dengan fakta yang diwariskan itu adalah pohon kedondong raksasa. Ya makanya dijadikanlah itu bukan baru logo. Itu tahun-tahun tuh 60-an 70-an udah ada logo. Udah gitu. Iya, pohon kedondong. Dan ketika itu orang masih percaya bahwa pohon Sungai Pawan itu, Batang Pawan itu, kemudian saguan, jelai semua itu tumbuh berkembang dari pohon kedondong raksasa. Itu hanya mitos kah atau ada fakta sejarah atau Nah, itu lagi serunya. Itu serunya. Sampai sekarang. Orang bilang pohon kedondong ini cuma mitos. Karena dongeng kan, karena orang tahun 70-an orang masih percaya, tapi kan orang-orang yang terdidik tahun 70-an mulai bilang oh ini cuma mitos, cuma legenda. Persoalannya di peta tahun 1623 atau 16 sampai 1670-an ada daerah di kita di Ketapang belum ada nama daerahnya Kedondong. Di peta. Di peta. Puskesmas Bang. Ya, Sekarang puskesmas ya. Nah, daerahnya situ. Oh, di situ. Itu di situ namanya daerah Kedondong. Kampung Kedondong itu di situ. Makanya disebut Puskesmas Kedondong. Karena Sungai Kedondong itu yang di bawah Purnama, di bawah Rumah Makan Kedondong. Itu kan ada parit tuh. Ya. Itu anak sungai. Anak sungai itu ngalir ke Gang Kedondong. Bisa kita lihat di peta tahun 1943. Peta US Army. Di situ disebut kampung masyarakat. Di situ masih mengalir Sungai Kedondong. Sungai Kedondong. Justru lebih ini ya, lebih ada buktinya kalau ini ya. Ada bukti. Ketimbang yang pohon ketapang tadi. Ada. Pohon ketapang itu karena namanya sama kali. Iya, karena namanya ketapang gitu kan. Ada pohon ketapang gitu kan. Bukan itu gitu.
Mumpung sekalian dibahas nih Bang, udah ada nama Ketapang. Sebenarnya kalau kita lihat dari buku sejarah, nama Ketapang tuh pertama kali bisa kita lihat tuh di apa Bang? Atau tahun berapa kita tahu nama punya daerah peta tertua tentang yang menyebut Ketapang itu Tanjung Ketapangan. Itu tahun 1727. 17? 27. Wow. lama. 1727 itu apa ya? VOC juga baru mulai VOC tahun 16-an. Apa 1727? Ya, habis isya, habis sebelum maghrib lagi. 17 itu tahun-tahun 1700-an itu kalau kita mau lihat menyesuaikan dengan sejarah kita ya. Di Ponorogo itu tahun 1828. Iya. Habis maghrib. Habis maghrib. Ya, 1828, 1829. Nah, ini 1727 masih jauh sebelum gitu. Air nggak masuk maksudnya? Iya. Masuk ya. Gini. Habis maghrib. Gini. Iya. Kan tahunnya kan 1828. Tapi kan kalau di convert ke kita kan 1828. Iya. Itu kalau di jam kan 1828 baru habis maghrib. Itu salah satu cara saya untuk menghafal tahun. Dulu zaman SD gitu ya pokoknya di Ponorogo, perang di Ponorogo terjadi pada saat kapan? Sebelum isya. Maghrib. 19 gitu dulu. Itu tanda cara orang-orang kayak saya untuk menghafal tahun. Jadi Ketapang itu 17. iya, yang paling itu kan peta. Tapi kalau Ketapang itu disebut namanya itu di catatan Belanda, orang diplomat Belanda pernah datang sini. Itu tahun 1822. 1822 itu namanya disebut Ketapang. Ketapang itu berurutan Ketapang, Tengah, Bengadong atau Kedondong. Itu nama kampung-kampung. Di mana Ketapang itu? Di Kampung Sampit. Oh, pantes Ketapang Ya, kecil. ada Ketapang gitu. kecil kan? Karena di seberangnya di Ketapang yang Kampung Sampit itu yang tepi air, itulah Ketapang. Kenapa disebut Ketapang? Di catatan disebut juga karena banyak pohon ketapang. Sederhana. Sesederhana itu Ya. sebenarnya. Oke. Itu yang terjadi juga dengan Ketapang di Gilimanuk, Ketapang Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Ketapang di mana lagi? Anyar. Di Anyar. Iya. Itu terjadi karena memang ada pohon ketapang sederhana. Aku pikir itu karena ada nama kabupaten jadi dimasukkan ke nama jalan gitu. Berarti Oh, saya jadi salah konsep. sesederhana itu ya. Dan ada catatan sejarahnya. Ada. Kalau ini Bang, yang pernah saya baca katanya salah satu juga makanya hari jadi Ketapang. Hari jadi Ketapang itu kan salah satunya makam di Keramat ini ya. Keramat 9. Keramat 9. 1418. Itu gimana Bang ceritanya Bang? Makam Keramat 9 itu kan makam 9 ya, orang nyebutnya makam di Ketapang itu pemakaman itu kan banyak. Cuman tradisi orang zaman dulu itu mendatangi pas lebaran, pas apa itu selalu mau ke makam kan. Maka ada makam Keramat 7 di Mulyakerta. Iya. Kemudian ada makam Keramat Tumbuh di Iranata sekarang. Kemudian juga ada Keramat 9. Nah kan waktu mau tahun 2012 itu mau nyari ulang tahun Ketapang. Nah orang-orang cari nih, ada nggak inskripsi tahun di Ketapang? Soalnya udah dapat sebenarnya itu tuh tahun 1878 kalau nggak salah ya, 1875 atau 1878 yang dulunya diperingati sebagai hari ulang tahun Ketapang. Karena dipercaya bahwa tahun itu tuh tahun kepindahan Panembahan Sabran dari Tanjung Pura, desa Tanjung Pura ke Mulyakerta. Nah itu 11 Maret 1878, maaf saya kalau saya lupa, tapi segitu deh, 11 Maret tahun 1878 seingat saya gitu. Nah itu udah diperingati dulu, udah pernah zaman saya sanawiyah udah diperingati. Nah tapi kemudian rasanya kok kurang pas sejarahnya nih. gimana ya, kita tuh lebih tua dari Pontianak. Oke. Masa ulang tahun kita lebih muda dari Pontianak? Iya. Kita lebih tua secara sejarah dari Mataram, dari Mataram Islam, Jogja. Dan kemudian kita juga lebih tua dari secara sejarah ya, lebih tua dari Kesultanan Sambas. Tapi ketika kita memperingati kok 1878 baru muda sekali. Gitu. Jadi akhirnya dicari lagi, ada nggak inskripsi yang tua? Iya. Maka dapatnya itu prasasti-prasasti yang ada di Ketapang ini
Yang pertama itu ya Keramat 7, kemudian Keramat 9, kemudian ada juga batu temuan juga batu di Prasasti ya. yang di hulu sungai. Oke. Yang merubah itu biasanya dimandikan. Oh, iya tahu. Ya, batu itu Daya. batu apa namanya ya? Yang Sengkumang. Nah, batu apa namanya? Lingga, batu lingga. Nah, di situ ada tulisan teman nggak bisa dibaca. Ada tulisan nggak bisa dibaca. Yang bisa dibaca yaitu Keramat 9. Yang paling dicari lagi paling tua di Keramat 9 itu yang mana? Tahunnya, teraan tahunnya. Ternyata yang dapat itu tahun 1418 1418 Masehi. Berarti dikurang 78 tahun. Itu tuh teraan tanggal 13/5. Tapi artinya makam tahun berapa itu? 1418. 1418. Artinya peradaban yang udah ada sebelum itu. Iya. Makanya kita kan nggak tahu Kan tanggal itu kan tulisan ketika di makam. makam kan. Artinya Makam 40-50 tahun sebelumnya udah ada deh. udah ada. Jadi akhirnya yaitu diperingatilah karena cari tanggal tahunnya dapat, tanggalnya mana tanggalnya ya diambil dari tadi yang Dari pindahan itu. Oke. Tahu Iya. juga yang berarti dia. Iya, memang. Jadi kenapa kita kan orang kalut lah ya, Iya. ngobrol di mana-mana, di warung kopi di mana-mana. Seharusnya enggak gitu, karena waktu itu nama kita belum Ketapang. Seharusnya enggak perlu di Ketapang itu tahun 1878 baru ada nama Ketapang. Padahal kalau data sejarah ya tahun 1727 pun udah ada, 1822 pun udah ada, 1832 juga udah ada nama Ketapang. Kalau mau mau ditarik di kawal ya. Tapi jawaban paling sederhananya, saya selalu bilang gitu, udah ada perdanya kok. Iya. Sederhana, udah ada perdanya. Kalau memang mau diubah ya silakan kita kaji ulang di perdanya. Tapi mungkin kalau saya yang nangkep, Iya. ini orang awam nangkep lah ya. Mungkin yang dimaksud dengan jadi Ketapang kan adalah ya tadi Nama Ketapang. Bukan namanya kali Bang. Iya, Mungkin peradabannya. Peradabannya udah ada Ya. di sini itu dari tahun segitu. Jadi sebenarnya ya kalau mau dianalogikan, kita lahir itu belum punya nama kan, Iya. ya kan? Tapi udah ada tanggal lahirnya, udah Betul. tahun lahirnya. Nanti baru punya nama kan mungkin 2 hari, 3 hari atau Iya. seminggu setelah itu baru gitu punya nama. Sama kayak gitu. Sama kayak Cuman gitu. ini kan kita ngomongkan peradaban Nah, yang tidak mungkin 1 hari 2 hari. Ya. karena banyak orang salah Pak. Ya. Yang kalau kita lihat di tanggal 11 apa tadi itu? Maret. 11 Maret itu selalu ada orang yang salah menyebutkan hari jadi Kabupaten Ketapang. Oh, jangan. Jelas. Bedanya Salah. Salah. Bedanya kenapa? Salah dong. Jadi Kalau Ketapang, hari satu jadi kesatuan. ya, hari jadi Kabupaten Ketapang kan Kabupaten Ketapang kan berdiri setelah Indonesia kan? Iya. Nggak mungkin dong kita Kabupaten Ketapang Ya. berdiri berapa ratus tahun yang lalu. Saya sebenarnya ada yang menyarankan untuk Kabupaten Ketapang itu ada data yang akurat di 1914. Di Perang Kedang itu. Di Perang Kedang itu kan terjadi kerusuhan massal di sini. Jadi makanya orang-orang itu memindahkan Afdeling Sukadana. Afdeling itu kan kabupaten. Afdeling itu kabupaten, Afdeling Sukadana menjadi Afdeling sementara Ketapang. Afdeling sementara Ketapang. Dikasihlah Matan Hilir dan Matan Hulu namanya. Kendawangan dan membawahi Sukadana Simpang. Gitu. Jadi ada saran saya untuk Kabupaten Ketapang itu cuman kan belum. Iya. Kemarin waktu getol-getolnya tahun 2023 saya pernah ngomong gitu. Terus Bang, kalau ngomong dibahas nih, Abang tadi kan nyebutkan dari Sukadana ke Ketapang, apa Afdelingnya? Afdeling. Dari apa? Kabupaten. Kabupaten, jadi zaman dulu namanya itulah kali Bang. Afdeling. Ada kita tuh istilahnya ada wilayah lanskap itu kalau dalam struktur Belanda itu ada namanya Afdeling. Afdeling itu kabupaten, kalau zaman sekarang ya ada onder Afdeling, kecamatan, ada distrik. Di Sukadana kan juga ada kerajaan Sukadana ya. Di Ketapang kita yang begitu kita kenal kan Tanjung Pura ya, apa namanya? Kerajaan Tanjung Pura lah, peradabannya ya. Ada kayaknya nggak sih Bang mereka berdua dari kerajaan Sukadana dengan kerajaan Tanjung Pura itu sebenarnya kayak ada hubungannya seperti apa? Kan dekat. Tapi beda kerajaan maksudnya atau seperti Sama. apa? Sama. Sama. Mana yang lebih ini? Kalau tua ya, kalau kita tua, saya tuh sebenarnya malas ngomongkan yang tertua gitu. Saya malas. Tapi Apalagi maksudnya saya- dari ya, yang tapi Abang tahu sejarah gimana? gini, sederhananya Tanjung Pura itu udah ada peradabannya dan dicatat di catatan Tiongkok itu tahun 1290-an udah ada. Wow. Udah ada. Dan
disebutkan wilayahnya di mana, kemudian walaupun tidak secara detail ya, cuma ciri-cirinya dan Romulo itu. Nah, kemudian di catatan-catatan lain juga disebutkan, dan identiknya itu tuh di Ketapang. Identiknya di Ketapang, pengidentikannya ya. Nah, secara sejarah pun seperti itu. Yang dicatat orang Tanjung Pura itu ada di Ketapang, kemudian nanti ada anaknya, kan ada Prabu Jaya dan Putri Junjung Buih. Mereka punya anak, kemudian mereka mendirikan Sukadana. Oke, Ya kan? Udah Sukadana, berapa keturunan gitu. Kemudian pindah ke Matan yang di jalur mana, Prawas ya. Iya. Oh iya. Jalur itu Matan. Walaupun tidak lewat situ kan, Batu Baratnya lewat ya. Kemudian pindah ke Sandai, kemudian pindah ke Tanjung Pura yang ini, Tanjung Pura yang sekarang. Itu alirannya. Tapi satu jalur. Pernah di sana emang ya kerajaan? Pernah di Indralaya. Indralaya. Sekitar 2 generasi. Indralaya. Maka ada makam di situ kan, makam Sultan. Jadi yang kerajaan Tanjung Pura atau ininya pernah juga di Sandai? Pernah. Kita atau apa lebih tepatnya ngomong? Iya, perpindahan ibu kota. Perpindahan ibu kota, bukan perpindahan negara, perpindahan ibu kota. Ya sama lah dengan kita. Iya, oke. Dan seperti Indonesia lah. Iya. Cuman bukan berarti kalau kita pindah Jakarta hilang kan? Betul. Iya, Masih ada kan? Yang gitu deh. Ini buat orang-orang Sandai nih, mereka pernah jadi Kerajaan. pernah jadi ibu Kebetulan tempat tugas saya. Oh iya, sekarang Bang Agus di Sandai ya. Pernah orang Sandai itu patut berbangga ya. Indralaya, negeri Laya. Itulah kenapa juga di Sandai kental juga dengan budaya Melayunya dan Ya, segala macam. ya tradisinya. Oh iya. Namanya ya gini, lapis-lapis sejarah. Di sana di mana sih dulu? Lokasi sampai sekarang masih ada kok, Dusun Indralaya. Dusun Indralaya itu. Ya, namanya Dusun Indralaya. Di Indralaya. Jadi nama daerahnya itu Indralaya. Nama rajanya pun Indralaya. Oke. Oh. Sebelum Sandai itu ada. Baru dari situ barulah ke Tanah Merah. Namanya Negeri Laya itu di Tanah Merah. Di Sungai Keli. Sungai Keli sebelah depannya bukan Sungai Kelinya, depan maju lagi Muara Kayong. Okay. Baru satu generasi di situ pindahlah ke Tanjung Pura. Dari mana Bang dapat semua fakta sejarah ini, Bang? Manusia seharusnya itu cerita yang diketahui oleh semua orang. Kalau zaman saya sih aman-aman aja sebenarnya. Memang cerita yang diketahui oleh setiap orang. Karena kan kita itu juga diceritakan. Mau disebut siapa juga, itu juga yang diceritakan. Tapi sayangnya tradisi betutur itu kan hilang. Betul ya. Tradisi untuk mewariskan pengetahuan orang tua itu kan hilang. Jadi akhirnya biasa sekarang terjadi, kok bisa ya tahu ya, padahal itu sederhana sebenarnya. Iya, makanya bagi saya yang baru ya. Iya, aku yang tahu sama sekali. Yang muda-muda nih ya. Tapi tahunya kerajaan Tanjung Pura ya di sini. Iya. Gitu. Ternyata sejarahnya panjang. Berpindah-pindah. Hitung aja dari 18 andai kata itu peradabannya itu ya. Peradaban itu kemudian ada juga Candi Bata Merah yang di Negeri Baru. Nah, kan dipercaya itu saya belum konfirmasi, katanya udah dicek karbon. Udah diuji karbon dan itu lebih mudah dari Keramat 9 katanya. Tapi saya belum konfirmasi karena itu kan urusannya arkeologi. Arkeolog yang ini. Ya, arkeolog. Saya kan penikmat saja. Saya kan penikmat. Katanya lebih mudah dari Keramat 9. Ini memang tradisi zaman-zaman Majapahit kan gitu kan, ada Islamnya, ada Hindunya, ada Budanya gitu. Nah, hitung dari 1418 pindah ke Tanjung Pura yang kampung Tanjung Pura yang sekarang. Itu tuh sekitar tahun 1822. Tadi 14 18, 15 18, 16 18, 17 18, 18 18, ada 400 tahunan. 400 tahunan untuk kita mempunyai itu gitu, punya sejarah dan bukan hilang, tapi berganti menjadi Republik Republik Indonesia dan Kabupaten Ketapang itu kan 1945. Iya. Walaupun sebenarnya secara sejarah kita kan DIKB. Iya. Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Yang
apa ya namanya, bergabung dengan Indonesia kan, ya, katakanlah itu ya, masa itu berarti 1958an gitu, 1960-an. Berarti ya 500 tahunan. 500 tahun baru kita. Bukan main untuk kau 500 tahunan. Jadi aku. kita kalau ngomong sejarah, ya kita harus buka gitu. Iya, Kayak, betul. kita tuh selalu ngomong tuh gambaran yang kayak cuma terjadi setahun 2 tahun gitu. Padahal kalau kita rentak terik panjang itu. Nah, ini Bang, mumpung bahas itu. Jadi kebanyakan orang ngebahas sejarah itu kan ya jadinya malah banyak yang berdebat, malah banyak yang ini punya versi masing-masing. Tapi uniknya Bang Agus tuh kayak benar-benar mencari fakta sejarahnya apa, data-datanya seperti apa, disusun semua. Nah, tapi apa sih Bang fungsinya Bang Agus? Yang Bang Agus rasakan ya, yang Bang Agus rasakan. Apa manfaat dari Bang Agus kayak menulis sejarah ini? Apa ya? Yang pertama pasti kepuasan batin. Kepuasan batin. Ya, ada kepuasan sendiri bahwa saya tuh pernah nangis ketika menerima satu syair Panembahan Sabran tahun 1895 yang kemudian saya jadikan novel. Dulu itu kan dianggap udah tidak ada tradisi menulis di kita. Ternyata ada. Nangis pertama tahun gue nerima tahun 1895 itu. Syairnya ditulis tahun 1895, syair cerita lah. Iya. Dapat dari Panembahan Sabran dan kemudian saya turunkan jadi buku kan, jadi novel. Dan saya nangis lagi sekali lagi ketika ada ketemu lagi kitab namanya Kanun Matan, kitab undang-undang kerajaan Matan yang ditulis tahun 16-an dan masih ada sekarang di Perpustakaan Nasional. Dan itu harus dengan izin, dengan apa gitu. Dan itu begitu menerima bergetar ya. Terharu karena memang apa yang saya cari itu dapat akhirnya. Yang kita cari selama ini orang mungkin mengoleksi atau orang pernah melihat, tapi saya sendiri itu menganggapnya itu kepuasan batin saya. Selebihnya adalah sebenarnya berpikir historis itu penting untuk kita. Ya, berpikir historis itu penting untuk kita karena satu, kita punya, saya bilang kita akan punya kronologika bahasanya. Tidak cuma logika tapi kronologika. Kita akan lebih mudah menilai satu kejadian secara kronologis. Maka hoax, cerita orang seperti apapun, kita akan paham bahwa kita bisa menilai ini hoax atau tidak. Karena kita paham ada kronologisnya. Bahwa kita akan salah, oke, manusia juga bisa salah ya. Tapi cara kita menilai orang akan mudah secara logika. Saya punya, kita tahu sejarah. Ya, kita akan mudah gitu. Oh, tanggal berapa di sini, tanggal berapa di sini, tanggal berapa di sini, tanggal berapa di sini. Oh, jadinya ini. Ketika ada lompatan itu, secara kronologis ada lompatan, maka bisa jadi itu adalah kebohongan. Itu salah satu hasil daripada penelitian. Nah, untuk Ketapang apa? Untuk Ketapang saya menyumbangkan walaupun sedikit, tapi menyumbangkan pengetahuan untuk anak muda. Mempopuliskan. Itu populer. Itu sumbangan yang sangat mahal, Bang. Iya, betul. Ketapang sebenarnya. Dari gitu. Jati diri lah, Bang ya. Jati diri. Saya pernah ketemu dengan orang, dia staf ahli Menteri Pariwisata gitu. Tapi zaman dulu. Mungkin sekitar 2018 atau 2017. Saya kan diminta menguraikan tentang Ketapang. Saya uraikan kayak gini nih ngomong. Pertanyaannya cuma satu. Kalian itu apa? Kalian itu apa? Kalian itu apa? Jadi Bukan dirinya ya. Tapi apa? Saya datang ke sini saya tidak mendapati apa-apa kok. Saya diterima secara Melayu, saya diterima secara Dayak, tapi setelah itu saya tidak dapat apa-apa. Sekarang kita ambil ya, itu mungkin kesalahan dia dalam menilai kita ya. Tapi kita ambil sekarang. Kita keluar Bandara Rahadi Osman. Ada enggak Ketapang di situ? Ada enggak? Kita kalau masuk ke stasiun stasiun kereta Bandung, kan ada kata-kata Ya, Bandung adalah
atau Wilujeng Sumping, Iya. atau apalah, atau aku datang ke Bandung, kata-kata Soekarno itu. Nah sekarang kita kan begitu keluar Radio Usman, kita dapat nggak itu? Nggak. No. Kita di jalan-jalan ke Tapang, ada nggak kalimat yang menyatakan? Sekarang saya tanya, moto Ketapang itu apa? Untuk Ketapang apa ya? Kayung Utara bertuah, Iya. Mempawah kalau saya tidak salah bersinar. Menanjak itu Menanjak Kuburaya. Sebelumnya Kuburaya. Ya, Pontianak juga. Ketapang itu apa ya? Apa? Coba tanya. Yang di Kedondong apa? Asri. Ketapang Asri. Ya. Tahu nggak? Apa sih Asri itu sebenarnya? Dulu tuh Aman Sehat Ramah Indah saya hafal, saya Oke, disuruh hafal. Aman Sehat Ramah Indah. Tapi ada nggak dijelaskan nggak? Bupati kita ada nyebut nggak? Satu ya. Kalau maaf ya Pak Bupati ya, saya ngomong itu ya. Tapi ketika Bupati Kuburaya itu gini, zaman muda Mahendrawan dan sampai sekarang tetap begini, menancap. Nah sekarang ada nggak Bupati kita menyebut itu? Ketapang Asri ya. Ketapang Tapi Kota Asri. Ketapang Asri itu sebenarnya dicetuskan itu tahun berapa? Udah lama sekali atau baru-baru ini? Saya SD udah. Oh, udah lama. Percontohannya ke Agus Salim. Rumah saya kan di Agus Salim. Percontohan wilayahnya itu Asri itu di Agus Salim. Itulah kenapa Masa akhirnya namanya. tertulis di Ya. tugu di apa namanya, Taman Kedondong kan. Memang Ya. iya kan? Karena saya tahu Sebesar itu desain aja. ya. Iya sih. Di Ketapang itu tulisan Ketapang tuh. Nah, kalau kita baca di tempat sudut yang lain itu Kota tulisnya Asri. Kota Asri. Yang Kalau Ayen dari arah Yohanes, tulisannya Ketapang. Kalau Ayen dari arah apa namanya? Pemda, tulisannya Kota Asri. Oh, nggak pernah ngaku. betul lah barunya kan. Ketapang. Asli. Selama itu tinggal di Ketapang ya Allah. Jadi Ya, kita sekarang apa gitu? iya, jadi diri kita sebenarnya Jadi harus kita dipakai. apa? Kita mungkin terdiri dari suku besarnya ya, Dayak, Melayu, suku-suku yang ada gitu. Kita kagum dengan multikulturalisme kita ya, multikultural kita kan. Iya. Kita paham dengan kemajemukan kita. Kita bisa ke tempat lain kita ngomong dengan gagahnya. Ketika Kalimantan Barat terjadi macam-macam, kita damai. Iya, Ya betul. kan? Nah, tapi persoalannya ketika orang punya jati diri, kita ada ndak menonjolkan jati diri kita? Salah satu ya, Ketapang itu apa? Iya sih, betul. Nah, itu betul. yang sebenarnya sedang saya cari dari menggali sejarah, menggali budaya, menggali apa. Itu menjadi pertanyaan pemicu saya. Nah, mungkin kawan-kawan akan punya pemahaman lain, tapi ya itu. Kesimpulannya ya, Ketapang itu apa? Oke. Ini jadinya malah ini ya, Bang. Jadi kayak introspeksi ke kita ya. Filosofis Ya, refleksi ke diri kita, refleksikan diri tentang nilai, tentang daerah kita. Ya. Dan itu merembet kemana-mana loh. Iya. Merembet kemana-mana. Oleh-oleh kita apa? Ala-ala. 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 Nah gitu. Sekarang mampu nggak kita mempromosikan ala-ala sebagai oleh-oleh kita? Membranding ala-ala, membranding amplang. Sebagai apa? Cuman plastik putih, cap amplang produksi di mana? Tapi apa yang menandakan itu orang Ketapang? Itu ya. Oke. Jadi sebenarnya ngomongin jati diri budaya. Iya, sebenarnya sejarah, ngomongin sejarah, ngomongkan tradisi, ngomongkan kebudayaan, sebenarnya inti dari seluruhnya itu adalah jati diri. Dan Ketapang sebenarnya punya jati diri yang kompleks, yang maksudnya bukan hanya milik satu suku tadi ya. Kita punya kedamaian di sini. Ada kedamaian, iya. Sebenarnya Asri itu sebenarnya udah satu ini sih. Kuat itu Asri. Udah satu apa ya? Udah jadi satu jati diri yang kokoh ya kan? Iya, kuat itu Aku Asri. tahu Asri itu apa? Tahu, aku tahu singkatannya. Amat Sehat Ramah Indah. Ramah Indah, tapi nggak tahu kalau ternyata itu udah dari dulu dan segala macam. Udah lama. Ada historis. Ya, Pontianak Udah Kota lama. Bersinar itu ya Iya. masih tertulis sampai sekarang Sampai di sekarang. gerbang Nah. ini kan ketika kita masuk ke Iya. Walaupun ada berubah juga kan kemarin terakhir kan ada berubah, tapi seingat saya masih yang kuatnya bersinar. Iya. Seingat saya atau bersinar udah pindah ke Mempawah, saya lupa. Heeh. Dan itu kejadian kawan-kawan tuh kan mau ada
defile. Defile Kayak satu Kalimantan Barat kan. Setiap kabupaten udah punya nih, udah muncul, udah latihan. Orang masih nelpon saya, Gus kita tuh apa katanya? Kita apa nih kan? Iya. Wilayah Menanjak, kota asli, ada apa? Iya. Susah untuk di. Iya betul bang. Kemarin kita ada event yang di Kalbar tuh, jadi memang disebut tuh masih kayak Mempawah ini apa, apa gitu. Ada kota juang tuh Sanggau, asal mereka menyebut Sanggau kota juang kan. Aku sempat kaget, iya kah gitu kan. Kita apa? Akhirnya apa coba kita disebutnya? Kota ala-ala. Jadi mereka kan menyebutnya apa ya? Value kan? Value. Nilai. Mereka itu punya nilai masing-masing. Kota juang, kota bersinar. Masa kita nyebutnya kota ala-ala? Walaupun ala-ala itu kekayaan kita ya. Iya. Saya tidak menolak bahwa ala-ala itu kekayaan kita dan sejarah kita. Iya, tapi maksudnya kalau kita ngomongin dari Value. branding ya, kan harus ada value dari ini kan gitu. Iya betul. Harusnya kota asli mudah-mudahan makin banyak mikirannya. Untuk kata-katanya tuh ya, saya kan dulu pengennya tuh kota Ketapang terkenang. Iya. Ternyata Semarang udah tuh. Apa itu? Semarang terkenang. Semarang terkenang. Iya. Saya pas ada keduluan lagi. Kan? Iya banyak kota manis di tetangga kita, Lampung. Ya gitu. Kemudian banyak. Saya bilang Ketapang ndak kepalang, amannya, sehatnya, ramahnya, indahnya. Iya, bertuah dari ambil Kayong. Kayong Utara. Iya. Dulu Bertuah, kita ya. dengan bangga kota Kayong, cuman kan kita belum bisa menerjemahkan kota Kayong. Apa sih kota Kayong? Ketapang Tanah Kayong, kita kan belum bisa menerjemahkan dan kemudian ya tetangga kan udah punya Kayong Utara itu. Iya. Jadi begitu nyebut Ketapang Tanah Kayong, orang mah udah Betul, zaman iya. sekarang anak-anak bingung. Iya, aku terutama bingung sekali. Tanah Kayong, ngapa kita Tanah Kayong di sana pun Kayong, kota ya. Kayong gitu Ya, kan. karena memang satu wilayah kita Iya. itu namanya Kayong, karena diinspirasi oleh ada Sungai Kayong di Tayap, Di Tayap. di Oke. depan Muara Kayong. Oke, ternyata panjang ya. Nah, Bang Agus, ini yang menarik dari Bang Agus ya. Selain Bang Agus tuh menulis sejarah, menggali sejarah, tapi Bang Agus juga apa namanya nulis novel, non fiksi segala macam. Kan memang dasarnya itu. Aslinya itu sebelumnya. Ya, dasarnya saya penulis novel. Saya sih menganggap diri saya itu, kenapa saya mempelajari sejarah, karena saya menulis novel. Oh, novel dulu baru ini ya. Ya. Oke, dia baru. Sejarah itu latar keluarga, novel itu tempat saya mencuri. Kayak yang baru dibawa ini Ya. novel Kusuma. Ini Kusuma tahun Kusuma itu apa? Kusuma nama orang. Oh, nama. Aku belum baca sih ini. Prequel. Prequel. Prequel dari Kedak. Tahun 2022. Prequel dari, tapi novel ya. Novel. Izin Bang ya. Ya. Kita lihat. Oke. Yang menarik nih. Sejarah Ketapang Kalimantan Barat. Ini novel keberapa Bang? Itu novel kedua. Novel kedua. Saya termasuk yang kalau nulis novel ini saya ngabisinnya 10 tahun. Woi, Untuk menulis ini Iya, hampir 10 tahun. satu novel. Satu, dan itu enggak puas saya. Saya mau edit lagi. Oke. Berarti bakal ada edisi yang lebih sempurna. Yang tercepat ada novel yang bakal terbit tahun ini. Perpustakaan, Kota, dan Senja di Tepiannya. Itu sebenarnya lebih ke novelet sih, lebih ke roman. Udah berapa novel Bang? Sampai hari ini. Sampai hari ini? Kalau cuma novel. Ya novel aja, Novel. yang non fik. Novel yang dua. fiksi, yang fiksi. Fiksi kalau novel ya, Ya. cuma 2. Novel Tapi kalau dua. buku ya sekitar 15-an. Yang fiktif kayak fiksi dan non fiksi. Fiksi dan non fiksi. Saya kebanyakan kan nulis dongeng. Dongeng anak, cerita rakyat. Bertutur lah kalau di Betul, ya. Dan sering dibawakan. Kedondong tuh. Kedondong itu lebih dulu dibawakan di orang Kuburaya Iya. dibandingkan oleh orang Ketapang. Bawakan. Bawa di Betutur dan sampai ke tingkat nasional. Barulah orang Ketapang yang membacakannya. Oh, ternyata banyak kesalahpahaman nih Bang. Ya. Kita terhadap jati diri kita sendiri selama ini. Ya. Gitu. Sama, orang juga gini lah ya. Orang itu kan memandang dari sudut pandang dia. Jadi Ketapang juga kan seperti itu. Ketapang itu kan ya tadi kita harus tahu jati diri kita. Kita ketika ngomongkan warna kita ketika ngomongkan tentang pakaian kita ngomongkan tentang apa yang kita omongkan, itu sebenarnya menyangkut jati diri. Masalahnya, persoalannya ya itu tadi, kita belum punya cara untuk menyatukan itu. Nah, itu dia kuncinya. Nah, terakhir Bang, ada nggak Bang pesan
Ya untuk teman-teman lah ya, tapi juga untuk kita juga lah ya. Sebagai penikmat Dari sejarah semua yang mengaku generasi lakukan kita. ini, Hmm. ada nggak pesan-pesan khusus untuk kita nih? Kayaknya kita jauh banget dari pemahaman sejarah. Termasuk aku yang Iya. nol sejarah Ketapang nih. Kita hidup itu singkat. Paling tinggi ya 60, 70, 80 tahun. Pengetahuan kita mau diapa? Maka kita harus mewarisi dari orang tua kita, dan kemudian jangan sampai kita tidak mewariskan kepada orang lain. Kita bisa mewariskan itu karena kita punya. Maka ya cari. Kalau kita punya sejarah kampung halaman, ambil. Kalau kita punya sejarah keluarga, ambil. Kita tidak tahu kedepannya kita jadi apa, kita tidak tahu kedepannya kita dibawa kemana. Tiba-tiba kita ada di Amerika, anak-anak kita mau diceritakan apa? Ya. Tentang tanah air dia. Yang tanah air Indonesia mungkin tahu, tapi tanah air kecilnya. Iya, betul. Jadi ya belajar untuk mewarisi agar kita bisa mewariskan. Itu dia. Itu dia Bang ya. Dan akhirnya kita dimudahkan dengan adanya Bang Agus dan kawan-kawan yang sudah menuliskan sejarah. Kita tinggal baca nih harusnya. Baca. Ini Kusuma. Tinggal baca ya. Nih. Kusuma. Ini biasa Kusuma. ngambilnya di mana? Ini Udah ada kebetulan- produksi atau belum? Bang? Udah produksi sih, cuman kebetulan udah mulai habis. Oh, Iya. cepet banget. Ya saya biasanya produksi akhir tahun. Iya. Kalau mau novel-novel Bang Agus, mungkin bisa langsung ke akun Bang Agus ya. Ya betul. Di Langsung ke at- Instagram saya. Instagram Apa ya? Agus Saka. Ya, Agus Agus Saka. Itu banyak konten-konten menarik juga. Kami baru tahu juga ada kemarin Bang Agus ya tentang kamus bahasa Melayu. Ya. Wis. Itu kaget saya ngeliat, ternyata ada ya. Ternyata budaya menulis kita lumayan ini ya. Ya. Kamus bahasa Melayu dan segala macam. Bang Agus juga sering sharing konten-konten yang menarik. Ada reels yang luar biasa bahasa sejarah segala macam di situ. Itu keren-keren semua. Teman-teman kalau pingin tahu lebih banyak boleh ke situ. Oke, itu aja ya. Tadi buka ya, Ngomongin tadi. sejarah, ya? Tadi buka dari tadi. Tadi buka. Tadi buka ada tuh. Kalau ngomongin sejarah nggak ada habisnya. Sumpah. Bakal sampai subuh, bakal 2 hari deh. Berhari-hari kita tutup masih bisa ngebahas sejarah. Tapi makasih Bang Agus Ya. menyadarkan kita tentang jati diri kita sesungguhnya, jati diri daerah kita, kota asli. Kota asli. Diingat-ingat ya guys, Ketapang Ketapang itu Ketapang ndak kepalang. Ndak Ketapang. kepalang amannya, sehatnya, ramahnya, indahnya. Nyanam teh, Pak. Nyanam teh, Pak. Nyanam teh, Bang. sesuai Iya. dengan kaos Bang Agus. Nyanam teh, Bang. Produksi Bang Agus. Produksi. Nyanam teh Bang. Thank you semuanya.